Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Digeruduk masa Habib Rizik Syihab, Wali Kota Bogor Bima Arya penuhi janji. Pikiran rakyat. Ratusan simpatisan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab (HRS) mendatangi gedung DPRD Kota Bogor pada Jumat 11 Juni 2021 untuk mengawal dialog antara Wali Kota Bogor Bima Arya bersama perwakilan simpatisan HRS. Masa simpatisan membawa atribut berupa spanduk dan poster yang bertuliskan aspirasi yang hendak disampaikan hingga menyebabkan arus lalu lintas di depan gedung DPRD Kota Bogor mengalami kemacetan. Guna mengamankan jalannya dialog antara Wali Kota Bogor Bima Arya bersama perwakilan simpatisan HRS, petugas gabungan dari kepolisian dan TNI melakukan penjagaan di pintu masuk serta pintu gerbang gedung DPRD Kota Bogor. Bahkan pihak kepolisian turut menyiagakan personilnya di jalan raya untuk sementara membantu mengalihkan arus lalu lintas di depan gedung DPRD. Kita simak videonya ya. Notabenkan Bogor kota beriman. Oleh sebab itu, saya mewakili para habaib, mewakili para kiai, mewakili para ulama yang hadir di tempat ini, datang dari rumah kita masing-masing. Saya berangkat dari Purwakarta, hadir ke tempat ini mengejar waktu agar bisa duduk bareng-bareng di tempat ini dan alhamdulillah tidak terlambat. Kita berkumpul di tempat ini tidak lain, tidak bukan bentuk cinta kita terhadap imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Betul? Betul? Kita sama orang Bogor cinta ulama, betul? Orang Bogor cinta habaib, betul? Orang Bogor sangat sam'an wa fa'atan terhadap para habaib dan ulama. Oleh sebab itu
perwakilan rakyat daerah Kota Bogor. Kenapa kita berkumpul di tempat ini? Kenapa kita duduk di tempat ini? Tidak lain, tidak bukan ingin menyampaikan aspirasi rakyat Kota Bogor yang tidak sudi, tidak terima akan kriminalisasi yang terjadi di Bogor. Hadirin rahimakumullah, saya sebagai orang Bogor jujur malu. Saya sebagai orang Bogor jujur kecewa. Saya sebagai orang Bogor sungguh sangat menyayangkan. Hadirin rahimakumullah. Ya, itulah sekilas video ya dari simpatisan dan pendukung Habib Rizik Syihab ya, ulama kita, habaib kita. Memang ya kasus Habib Rizik ini kalau menurut saya terlalu dibesar-besarkan ya, terlalu dibesar-besarkan. Kasus kerumunan bukan saja satu kali dua kali terjadi sebelum persidangan Habib Rizik dan sesudah persidangan Habib Rizik itu kasus kerumunan bukan sedikit yang terjadi di Indonesia ya, titik-titik kerumunan yang terjadi gitu. Berbicara pilkada kemarin, berbicara kerumunan Jokowi di NTT, berbicara kerumunan yang ada Raffi Ahmad dan Ahoknya, berbicara kerumunan yang lainnya, sungguh sangat banyak sekali. Dan yang paling terbaru, kerumunan di BTS Mil MCD kemarin. Ini saya bacakan dari Gelora ya. Beda perlakuan polisi terhadap kerumunan BTS Mil MCD. Pengacara HRS senyumin aja si Bang Aziz ya. Gelora.co. Gerai McDonald dalam kurung MCD diduga telah melakukan pelanggaran protokol, bukan diduga. Lihat saja itu loh, lihat fotonya banyak banget. Diduga telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dengan menimbulkan kerumunan massa saat promo penjualan snack BTS Meal. Akibat penjualan menu baru BTS Meal itu, sejumlah kerumunan terjadi di hampir semua gerai MCD. Pihak manajemen restoran cepat saji itu bahkan sudah dipanggil Polda Metro Jaya. Manajemen menyatakan minta maaf dan akan memperbaiki sistem yang ada. Bagus ya. Ya kalau menurut saya ini tidak salah. Kalau minta maaf dan diselesaikan dengan cara baik-baik oleh pihak kepolisian itu tidak salah gitu. Apalagi ada yang di sana si Habib Rizik Syihab sudah membayar 50 juta. Harusnya kan selesai kan. Ya, ini juga selesai gitu loh. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar pun menyoroti hal tersebut. Pasalnya, polisi tidak melakukan proses hukum terhadap MCD. Menurutnya, ada perlakuan berbeda dari kepolisian terhadap Habib Rizik yang sudah membayar denda hingga minta maaf tetap dihukum akibat kerumunan di Petamburan. Senyumin aja, kata Aziz ketika dikonfirmasi JPNN, Kamis 10 Juni malam. Dia pun enggan berkomentar banyak soal beda perlakuan Polri terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan. Diketahui, Habib Rizik divonis 8 bulan penjara atas kasus kerumunan di Petamburan. Dia juga dituntut selama 6 tahun penjara di kasus tes swab RS Umi Bogor ya. Ya, untuk teman-teman sekedar ketahui, karena ada juga yang bertanya di kolom komentar gitu, bingung gitu kan, kok ada tuntutan 6 tahun, kok ada tuntutan 10 bulan, kok ada tuntutan 2 tahun. Jadi Habib Rizik itu dituntut atas 3 kasus ya, swab RS Umi, terus kerumunan Petamburan dan Megamendung ya. Jadi 3 kasus ini berbeda-beda tuntutannya, ada yang 10 bulan, ada yang 2 tahun, dan ada yang 6 tahun. Yang 6 tahun itu ya RS Umi kemarin ya, tes swab, dimana bukan cuma beliau yang jadi gini ya, saksi ahli pun mengatakan gitu, ada orang-orang yang optimis gitu. Misalkan ketika dia ditanya gitu, Anda bagaimana kondisi Anda saat ini, ya dia mungkin sedang sakit, sedang flu atau sedang tidak enak badan, tapi ya dia jawab sedang baik-baik saja gitu. Apakah kebohongan seperti itu dianggap sebuah hal yang harus dipidana begitu? Kan yang menimpa Habib Rizik seperti itu gitu. Dia tidak menyebarkan berita kebohongan untuk apa ya? Maksudnya Habib Rizik menyatakan itu untuk menenangkan saudaranya, keluarganya, kerabatnya, teman-temannya, umat gitu. Di sisi lain dia juga tetap melakukan karantina mandiri gitu. Tapi hal ini membuat Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara. Sementara di kasus lain ini
BTS mil MCD, berbeda perlakuan dari pihak kepolisian, sudah minta maaf ya udah gitu. Dan bukan cuma ini, banyak lagi kasus kerumunan lain gitu, di mana perlakuannya tidak seperti yang menimpa Habib Rizik Syihab. Oke. Saya rasa semoga dengan turunnya masa ini dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu doakan imam kita Habib Rizik Syihab, ulama kita Habib Rizik Syihab, semoga beliau diberi kesehatan. Karena dalam persidangan ini semakin banyak fakta-fakta yang terbongkar ya, apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab dalam pledoinya gitu. Semakin banyak hal-hal yang sebelumnya kita tidak ketahui menjadi terang benderang diungkapkan oleh Habib Rizik Syihab gitu. Mengenai Wiranto, terus Budi Gunawan, terus Pak Tito Karnavian dan yang lain-lain gitu. Termasuk kemarin Habib Rizik Syihab juga sempat menyebutkan Dias Hendro Priyono. Ya, beliau ini merupakan anak dari Hendro Priyono ya. Dengan semakin lamanya Habib Rizik di persidangan, maka akan semakin banyak hal-hal yang terbongkar gitu. Mungkin ini juga salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan, mempertontonkan persidangan ini gitu. Mungkin kalau tidak ada persidangan ini kita tidak akan banyak tahu gitu. Habib Rizik juga mungkin tidak akan banyak berbicara gitu. Makanya kita doakan selalu imam kita, ulama kita sehat-sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tiada daya dan upaya hari ini. Saya rasa memang doa umat Islam ya, senjata terkuat hari ini gitu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa melindungi ulama dan habaib kita. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.